kita bisa bersama-sama berkumpul di Musalla Al-Haud, Jalan Todopuli, Kota Makassar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini sebagai majelis yang bermanfaat untuk kita dan juga untuk seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru Nusantara. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji pembahasan akidah dari kitab Lum'atul I'tiqad yang dijelaskan ataupun disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di pembahasan sebelumnya, ini sudah pertemuan keberapa ini? Sudah pertemuan keberapa? Hah? Ke-16? 5? Oke. Ya kali. Di anunya, di bukunya. 3 kayaknya kalau di bukunya ya. Iya. Iya, ketiga karena sebelumnya kita bahas tentang masalah akidah. Baik. Jadi di pembahasan kita membahas tentang kaidah al-asma was sifat. Ini saya simpulkan ya dalam bentuk bagan kecil-kecil tulisannya karena memang ya bisa diperbesar jadi seperti ini. Ya, kita bikin bagan ini sudah seluruh dari apa yang disebutkan Syekh Utsaimin dalam kaidah ini. Ya, ada juga kita tambahkan beberapa poin di sini. Baik, tapi sekedar menjelaskan apa yang sudah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi kaidah al-asma was sifat kita bagi menjadi 4 ya di sini. Ini sudah kewajiban kita terhadap Al-Qur'an dan Sunnah adalah membiarkan nasnya sesuai dengan zahirnya. Ini sudah. Kemudian ini pembahasan kita sekarang. Jadi pembahasan kita sekarang adalah ini ya. Yaitu kaidah nama Allah atau kaidah apa namanya? Ismullah. Kaidah tentang asmaullah, tentang nama Allah. Ini yang sedang kita bahas. Kemudian ada berapa di situ? Ada 4. Nanti kalau di buku kita itu ada 4. Lihat halamannya. Di bagian depan itu tidak ada. Ada yang tidak ada? Hah? Sudah lihat bukunya? Halaman berapa? Hah? Halaman 3. Oh, langsung 35. Halamannya halaman berapa? Halaman berapa? Hah? Oh, di situ 35. Oh, jadi di awal-awal tadi bahas ya. Baik. Halaman 35. Jadi di situ tentang kaidah al-asma was sifat dan ini tambahan sebenarnya dari kitab Lum'atul I'tiqad. Jadi kitab Lum'atul I'tiqad tidak membahas kaidah-kaidah ini. Ini tambahan dari siapa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin untuk memudahkan memahami kitab Lum'atul I'tiqad di pembahasan tentang al-asma was sifat di mana itu dibahas di awal buku tersebut. Nah, jadi kaidah al-asma was sifat ini ada 3 kalau kita bagi. Pertama ini pertama ya. Jadi ini yang pertama ya, tentang kewajiban kita terhadap Al-Qur'an dan Sunnah yang membahas atau menerangkan tentang apa? Menerangkan tentang al-asma was sifat, yaitu membiarkan ya ini, membiarkan nasnya sesuai dengan zahirnya. Itu poinnya. Jadi kalau ada ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat Allah, maka kita biarkan nas tersebut sesuai dengan apa? Zahirnya. Paham? Nah, kalau misalnya disebutkan dalam ayat Al-Qur'an atau hadis misalnya tentang tangan Allah, maka kita juga memahami itu sebagai tangan. Sudah paham? Kita memahami itu sebagai apa? Tangan. Jadi tidak boleh dipalingkan maknanya kepada makna kekuasaan atau yang lainnya kalau tidak ada dalil yang mendukungnya. Sudah ya? Nah, kemudian selanjutnya ya, yang kedua ini sudah kita bahas. Yang kedua adalah masuk pada
kaidah ya nama Allah atau kaidah asma Allah. Kaidah tentang nama Allah Subhanahu wa taala. Ini ada 4 di sini. Yang pertama, ini sudah kita bahas juga. Semua nama Allah indah. Halaman berapa itu? Hah? Halaman 21. Bukunya antum sama? Oh, ini halaman 21. Kalau buku yang lain? Itu halaman berapa? 35. Yang ini. Halaman berapa? Ya, yang itu 35, yang satu itu 21. Baik. Ini ya, jelas sama, cuma beda halaman. Selanjutnya, ini juga sudah kita bahas. Nama Allah tidak terbatas pada jumlah tertentu. Ini juga sudah kita bahas. Ya, nama Allah tidak terbatas pada jumlah tertentu. Kita kasih warna lain aja. Ya. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas poin yang ketiga. Itu nama Allah ditetapkan dengan syariat bukan dengan akal. Jadi nama Allah ditetapkan dengan apa? Syariat bukan dengan akal. Ini insya Allah akan kita bahas. Ini adalah bagian ketiga dari kaidah apa? Kaidah nama Allah. Kaidah nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah ya? Jadi yang pertama, nama Allah itu indah semuanya. Yang kedua, apa? Nama Allah tidak terbatas pada jumlah tertentu. Adapun hadis yang menjelaskan bahwa siapa yang menghafal 99 nama Allah, maka jumlah 99 bukan pembatasan. Bukan pembatasan. Masih ada nama Allah yang lain, cuma kita tidak hafal. Tidak diberitahu kepada kita. Masih banyak nama Allah yang Allah tidak beritahukan kepada kita. Baik. Sekarang kita masuk al-far'u tsalits. Poin ketiga. Jadi ini poin ketiga ya, ini poin pertama, poin kedua, dan ini poin ketiga. Pesan kita sekarang, ini poin ketiga. Baik, al-far'u tsalits. Silakan dibaca. Dipakai aja nggak apa-apa. Hah? Nggak biasa pakai? Oh iya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-far'u tsalits asma'ullahi la tasbutu bil aqli wa innama tasbutu bis syar'i. Yakfi, cukup. Poin yang ketiga. Nah, ini poin kita sekarang. Ya. Poin yang ketiga, al-far'u tsalits asma'ullahi, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, la tasbutu bil aqli. Tidak apa? Tidak ditetapkan dengan akal. Enggak boleh kita bikin sendiri, oh nama Allah bagusnya ini deh gitu. Menurut kita kan, enggak boleh. Ini kaidah ya, enggak boleh menetapkan nama Allah sesuai dengan apa? Sesuai dengan akal. Enggak boleh. Bil aqli. Ada Hudzaifah? Mana Hudzaifah? Ada Hudzaifah? Enggak ada. Oh, Hudzaifah. Hudzaifah, kenapa yang majrur ini Hudzaifah? Bil aqli. Kenapa kasroh ini? Enggak lihat Hudzaifah. Antum enggak lihat pelajarannya. Baik. Raja, mana Raja? Kenapa kasroh ini? Bil aqli, kenapa kasroh? Karena ada huruf jar. Baik. Jadi nama Allah tidak ditetapkan dengan akal. Itu perhatikan baik-baik. Tidak boleh menetapkan nama Allah dengan apa? Akal. Innama, hanyalah nama Allah itu tathbutu bisyar'i, ditetapkan dengan syariat. Jadi menetapkan nama Allah harus pakai apa? Syariat. Syariat di sini maksudnya apa? Syariat maksudnya apa? Hah? Apa maksudnya syariat di sini? Ya. Bil Quran wa sunnah, dengan Al-Quran dan sunnah. Menetapkan nama Allah dengan Al-Quran dan sunnah. Kita tulis bil Quran wa sunnah. Ya, dengan Quran dan sunnah. Gak boleh menetapkan nama Allah dengan akal. Jadi kalau misalnya dalam Al-Quran disebutkan
nama Allah, maka kita bilang, oh itu nama Allah. Kalau dalam sunnah, dalam hadis ditetapkan itu nama Allah, maka kita bilang itu nama Allah. Jelas sudah? Baik, dengan syariat. Ayo lanjut lagi. Fahiya tauqifiyatu yatawaqqafu isbatuha ala ma jaa'a 'ani syar'i fala yuzadu fiha wa la yunqasu. Ya. Yatawaqqafu apa? Wahiya tauqifiyah. Ini istilah ya, istilah dalam pembahasan akidah ada istilah tauqifiyah. Tauqifiyah artinya ini. Yatawaqqafu bi itsbatiha ala ma jaa'a 'ani syar'i. Jadi tawakuf itu artinya kita tidak menentukan penetapannya kecuali dengan apa yang datang dari syariat. Itu namanya tauqifiyah. Jadi tauqifiyah itu artinya nggak bisa dikarang-karang. Tauqifiyah itu artinya harus ada SOP-nya. Tauqifiyah. Nah, SOP-nya apa? Apa aturannya? Aturannya Al-Quran atau hadis. Itu namanya SOP-nya. Sudah paham? Jadi nama Allah itu tauqifiyah. Sifatnya tauqifiyah. Apa maksudnya tauqifiyah? Tidak bisa ditetapkan kecuali dengan Al-Quran atau dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fala yuzadu fiha wala yanqus atau yungkos. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Jadi nama-nama Allah, apa yang disebutkan nama Allah ya sudah itu. Jangan ditambah lagi, jangan dikurangi lagi. Li'annal aqla la yumkinuhu idraku ma yastahiquhu ta'ala minal asma. Karena apa? Ini alasannya ini. Karena akal tidak mungkin idraku untuk menggapai ma yastahiquhu, apa yang berhak atas Allah Subhanahu wa taala dari nama-namanya. Jadi maksudnya gini. Akal kita itu nggak bisa sampai kepada sebuah keadaan di mana kita bisa tahu ini cocok nama ini dipasangkan untuk Allah. Akal kita nggak akan sampai. Jadi yang tahu bahwa sebuah nama itu cocok untuk Allah ya siapa? Allah sendiri gitu. Yang tahu bahwa nama itu cocok untuk Allah ya Allah sendiri. Nggak boleh kita pasang-pasangkan. Ini bukan manusia. Misalnya ada anak lahir, kita kasih nama, oh ini namanya si fulan bagus nih. Oh ini namanya si fulan bagus. Manusia nggak ada masalah. Tapi Allah nggak boleh. Jelas ya? Nggak boleh. Kenapa? Itu tadi. Karena akal kita nggak akan sampai ke situ. Nggak akan sampai kepada sebuah keadaan di mana akal bisa tahu ini cocok untuk Allah atau tidak. Ya. Fawajibal wukuf. Maka kewajiban kita adalah wukuf. Kewajiban kita wukuf. Wukuf apa artinya tadi? Apanya wukuf? Diam. Jadi kewajiban kita tuh diam. Kewajiban kita tuh membiarkan saja nama tersebut. Sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis. Al-wukuf ala dzalika ala syar'i. Jadi kewajiban kita membiarkan atau diam, tidak menambah, tidak mengurangi apa yang disebutkan dalam syariat, itu yang kita tetapkan. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kaidahnya masih berkaitan dengan masalah nama Allah ini, tentang ini, yang poin 3 ini. Ya, poin 3 ini tentang ini. Jadi kita masih berbicara di sini. Di sini. Paham? Nah, berarti tentang nama Allah. Sekarang saya tanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nama Allah bukan? Nama Allah. Kenapa kita menetapkan Ar-Rahman sebagai nama Allah? Kenapa kita tetapkan Ar-Rahim sebagai nama Allah? Karena ada dalam Al-Quran. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Malik Yaumiddin, dan seterusnya. Ada dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah. Di awal Al-Quran sudah disebutkan tentang nama Allah. Maka kita tetapkan Allah punya nama apa? Ar-Rahman dan punya nama Ar-Rahim. Dan itu nggak dikarang-karang. Memang dalam Al-Quran Ar-Rahman, kita pakai Ar-Rahman. Dalam Al-Quran disebut Ar-Rahim, kita sebut Ar-Rahim. Itu namanya apa? Wukuf. Nah, tidak boleh lagi kita menambah nama-nama tersebut
kecuali kalau ada dalil. Seperti Malik. Ya. Itu juga nama Allah. Sebutkan dalam Al-Qur'an, maka kita sebutkan itu nama Allah. Dan lain sebagainya. Wali anna tasmiyatahu bima lam yusammi bihi nafsahu, karena memberikan nama untuk Allah bima dengan apa lam yusamma yang Allah tidak menamai bihi dengan nama tersebut nafsahu dirinya. Jadi memberi nama dengan nama yang Allah tidak memberi nama dirinya dengan nama tersebut, ya, au ingkaru ma samma bihi nafsah, atau mengingkari apa yang Allah namakan dirinya dengan nama tersebut, khianatun fi haqqillah, merupakan bentuk khianat, berkhianat kepada haknya Allah. Jadi kalau Allah namai dirinya dengan sebuah nama, maka kita juga menamai Allah dengan nama tersebut. Paham? Kalau Allah menamai dirinya dengan sebuah nama, maka kita namai Allah dengan nama tersebut. Dan tidak boleh mengingkarinya. Oh, Allah nggak boleh punya nama ini, gitu. Nggak boleh. Nggak boleh kita tentang, nggak boleh kita ingkari. Nah, ini Allah nggak cocok punya nama ini. Bagusnya nama ini. Namanya kita lawan namanya, kita tentang, kita ingkari. Itu nggak boleh. Ya, jelas? Jadi kalau misalnya kita ingkari nama Allah, Allah sudah tetapkan. Allah punya Ar-Rahman. Namanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita bilang, Allah nggak boleh punya nama Ar-Rahman. Allah nggak boleh punya nama Ar-Rahim. Berarti kita ingkari. Ini perbuatan apa namanya? Berkhianat. Mengkhianati haknya Allah. Itu haknya Allah. Kasih nama itu haknya Allah. Allah yang kasih nama dirinya. Ya. Fawajaba sulukul adabi fi dzalik. Maka wajib untuk suluku al-adab, untuk beradab fi dzalik, dalam masalah menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah nama. Bagaimana salah satu adabnya? Yaitu tidak berani memberikan nama untuk Allah kecuali apa yang Allah sebutkan untuk dirinya. Atau disebutkan Nabi Muhammad SAW, ya, dari nama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang poin ketiga paham? Poin 3 ini paham? Ini paham nggak? Poin 3. Apa poin 3? Dibaca. Nama Allah ditetapkan dengan syariat dan bukan dengan akal. Jadi nama-nama Allah yang 99 semua ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya nggak boleh. Mungkin ada yang kita baca Asmaul Husna. Nama, banyak nama. Tetapi ada di antara nama-nama tersebut, yang apa? Tidak ada dalilnya. Maka tidak boleh digunakan nama tersebut. Karena ini kita menempelkan pada Allah sebuah nama yang Allah tidak namakan dirinya dengan nama tersebut. Jelas? Jadi poin ketiga ini penting. Ini poin tentang nama Allah. Apa poin ketiga ini bunyinya? Nama Allah ditetapkan dengan syariat, bukan dengan akal. Bukan dengan akal. Nah, sekarang, kenapa bukan dengan akal? Alasannya, alasan satu. Akal tidak akan mencapai ya, keadaan di mana dia mengetahui tentang haknya Allah. Akal nggak akan tahu apa sih yang cocok untuk Allah, nggak akan tahu. Kita aja yang cocok untuk orang aja kita kadang nggak tahu. Ini cocok nggak untuk dia, ini cocok nggak untuk dia. Kadang kita nggak tahu. Apalagi berkaitan dengan masalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi akal tidak akan sampai kepada keadaan di mana dia tahu tentang haknya Allah. Mana nama yang cocok untuk Allah. Sampai ada orang yang ganti nama ya. Sudah dikasih nama, tapi sakit-sakitan terus. Akhirnya namanya diganti. Ini nggak cocok namanya. Kok nggak cocok Pak? Ini sejak dikasih nama ini dia sakit-sakitan terus. Akhirnya diganti. Pas diganti tambah sakit.
Ya bukan masalah namanya ya. Hidupnya nggak sehat ya, akhirnya sakit dia. Ala kulli hal, banyak perkara-perkara pada manusia yang kita anggap itu cocok untuk dia, padahal tidak cocok. Padahal nggak cocok. Muslim, misalnya, gaya-gayaan, jalan di jalan, lenggak-lenggok, ya, seakan-akan lagi konser di zebra cross, nggak cocok. Orang Muslim nggak cocok begitu. Cocoknya Muslim itu apa? Seluruh amalan-amalannya bernilai ibadah. Itu yang cocok untuk Muslim. Kesimpulannya bahwa hal-hal yang ada di depan kita saja, kita tahu ini cocok atau tidak saja, kadang kita keliru. Apalagi kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu yang pertama. Alasan kedua, ya, menamakan Allah dengan sebuah nama yang Allah tidak namakan dengan dirinya dengan nama itu merupakan bentuk apa tadi? Adab yang buruk kepada Allah. Bahasa kita lancang gitu kan? Bahasa kita lancang. Kita memberi nama kepada Allah dengan nama yang bukan namanya. Ini kalau bahasa kita lancang gitu. Adab yang buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa kewajiban kita? Apa kewajiban kita? Kewajiban kita adalah tidak melampaui batas dari apa yang sudah ditetapkan Allah berkaitan dengan nama-nama tersebut. Tidak melampaui batas dari nas yang ada. Apa nasnya itu? Baik, sekarang masuk ke 4. Apa keempat ini? Tentang apa? Hah? Poin 4 tentang apa? Ya. Semua nama Allah menunjukkan apa ini? Ini enggak ada dannya ini ya. Menunjukkan sifat yang terkandung di dalamnya. Berarti dannya ini keliru ya. Kita coret aja ya. Bentar kita coret, ini keliru. Ya, hapus ya. Oke. Itu lagi. Ya. Jadi semua nama Allah menunjukkan sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Di dalam nama tersebut. Ya. Dan pengaruh dari nama tersebut juga termasuk dari kata yang mutaaddi. Sekarang kita lihat teksnya langsung ya. Ini poin yang keempat sekarang. Poin keempat dari apa? Kaidah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo silakan. Agak berat memang bagian depan, tapi insya Allah kalau udah masuk ke kitabnya ringan ya. Ini karena kita bicara kaidah. Silakan baca. Al-far'u ar-rabi' kullu ismin min asma'illahi fa innahu yadullu ala dzatillahi wa ala sifati allati tadammanuha wa ala allati tadammanaha wa ala al-athari al-murattibi alaihi in kana muta'addiyan. Wala lanjut, wala yatimmu wala yutimmul imani bil ismi wala yatimul imanu wala yatimmul imana bil ismi illa bi itsbati dzalika kullihi. Baik. Perhatikan poin yang keempat. Poin keempat, kullu ismin min asma'illah, semua nama dari nama-nama Allah, fa innahu yadullu ala dzatillah, semuanya menunjukkan zatnya Allah. Jadi semua nama itu menunjukkan zat Allah. Ar-Rahman, siapa Ar-Rahman? Allah. Ar-Rahim, siapa Ar-Rahim? Allah. Al-Malik, siapa Al-Malik? Allah. Al-Alim, nama Allah. Al-Alim, siapa Al-Alim? Allah juga. Apa lagi nama Allah? Ya, Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun. Siapa Al-Ghaffar? Sebut yaitu Allah. Jelas di sini? Nama Allah kan banyak. Di antara nama-nama Allah yang kita hafal ada 99. Kita kenal dengan apa? Al-Asmaul Khamsah. Nah, nama-nama Allah yang menunjukkan atas zatnya Allah. Kalau ditanya siapa Al-Ghafur?
Allah. Siapa Ar-Rahim? Allah juga. Siapa Al-Malik? Allah juga. Siapa lagi? Siapa Al-Mannan? Yang pemberi karunia? Allah juga. Ya. Siapa Al-Wahhab? Al-Wahhab itu pemberi karunia, maknanya juga. Al-Wahhab, Allah juga. Jadi semua nama-nama itu menunjuk kepada Allah, satu zat. Jelas? Wa ala sifah, dan juga menunjukkan kepada sifat allati tadammanaha, yang terkandung di dalamnya. Jadi kesimpulannya, seluruh nama Allah terkandung di dalamnya sifat Allah. Seluruh nama Allah terkandung di dalamnya apa? Sifat Allah. Itu poin penting, perhatikan. Jadi kalau ada nama Allah, pasti di dalamnya terkandung sifat. Contoh Al-Alim. Al-Alim itu nama Allah kan? Al-Alim. Apa artinya Al-Alim? Yang maha, yang Al-Alim, maha mengetahui. Itu kan nama. Nah, kaidahnya tadi, setiap nama terkandung di dalamnya sifat. Berarti Al-Alim terkandung di dalamnya sifat. Sifat apa? Ilmu. Sifat ilmu. Sifat mengetahui. Apalagi nama Allah? Ar-Rahman. Nama Allah bukan? Nama Allah. Nah, setiap nama Allah terkandung di dalamnya sifat. Sifat apa terkandung di dalam Ar-Rahman? Sifat rahmah, sifat kasih sayang. Pokoknya tidak ada nama Allah yang tidak terkandung di dalamnya sifat. Ya. Jadi seluruh nama terkandung di dalamnya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham sudah? Tapi tidak semua sifat menjadi nama Allah. Tidak semua sifat Allah menjadi nama Allah. Catat ya, ini poin penting. Semua nama Allah terkandung di dalamnya sifat Allah. Tapi tidak semua sifat Allah menjadi nama bagi Allah. Sebentar saya kasih contohnya. Ya, sudah? Apa tadi kesimpulannya? Apa tadi kesimpulannya? Semua nama terkandung di dalamnya sifat Allah. Tapi tidak semua sifat menjadi nama bagi Allah. Contoh nama Allah apa? Contoh nama Allah apa yang lain? Apa contoh nama Allah? Hah? Ayo, nama Allah banyak. Salah satu ayo. Hah? Al-Aziz. Al-Aziz artinya yang maha perkasa. Itu nama. Tadi kaidahnya setiap nama mengandung sifat. Berarti dalam Al-Aziz terkandung sifat. Sifat apa? Sifat izzah, keperkasaan. Pokoknya jelas ya ini ya, masalah ini. Nah, sekarang tadi tidak semua nama menjadi tidak semua sifat menjadi nama bagi Allah. Nah, contoh misalnya Allah berfirman, "Wa makaru wa makarallah." Mereka membuat tipu daya, membuat makar. Wa makarullah, Allah juga membuat tipu daya. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik yang membuat tipu daya. Jadi orang menipu Allah, tapi Allah menipu mereka. Siapa yang terbaik? Allah. Allah adalah zat yang terbaik di dalam menipu orang-orang yang ingin menipu Allah. Berarti sifatnya Allah adalah bisa menipu. Siapa yang ditipu oleh Allah? Orang yang mau menipu Allah, dibaliki oleh Allah, Allah yang menipu dia. Apakah kemudian kita namakan Allah dengan penipu? Tidak. Tapi apakah sifat Allah bisa menipu? Iya. Tapi siapa yang ditipu? Orang yang ingin menipu Allah. Wa makaru wa makarallah. Mereka ingin menipu Allah, tetapi Allah menipu mereka. Gitu. Jadi itu sifat. Tapi apakah dia jadi nama Allah? Tidak. Jelas ya? Jadi antara nama dengan sifat mana paling banyak? Antara nama dengan sifat mana paling banyak? Sifat lebih banyak. Karena semua nama pasti ada sifat di dalamnya, tapi tidak semua sifat menjadi nama bagi Allah. Paham sudah? Baik.
Jelas ya? Jadi tadi kesimpulannya seluruh nama-nama Allah apa tadi? Seluruh nama-nama Allah ini, seluruh nama-nama Allah menunjukkan zatnya Allah. Ini nih. Seluruh nama Allah menunjukkan zatnya Allah. Dan juga menunjukkan sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Ya. Wa alal asal al mutarattib alaihi in kana mutaaddiyan. Dan juga terkandung di dalamnya asar yang ditimbulkan oleh nama tersebut ketika nama tersebut sifatnya mutaaddiyan. Mutaaddiyan itu artinya apa ya? Itu bahasa Arab itu yang butuh objek gitu. Mutaaddi. Kata kerja yang butuh objek. Kata kerja yang butuh objek. Itu namanya mutaaddiyan. Baik. Nanti dijelaskan di sini. Ya. Kemudian wala yatimul iman bil ismi, tidak sempurna keimanan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala illa bi itsbati dzalika kulli, kecuali menetapkan semuanya. Jadi ketika kita menetapkan sebuah nama bagi Allah, maka secara otomatis kita juga menetapkan sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Ketika kita menetapkan sebuah nama bagi Allah Subhanahu wa taala yang di situ mutaaddi, akan disebutkan nanti, maka yang ditimbulkan dari nama tersebut itu juga harus kita imani. Sekarang contoh. Mithalu dzalik, contohnya fi ghairil mutaaddi, nama yang tidak mutaaddi, nama yang tidak butuh objek adalah Al-Azim, agung. Nama Allah Al-Azim, yang maha agung. Fala yatimul iman bihi hatta nu'minu bi itsbatihi isman. Orang tidak dikatakan beriman kepada nama Allah Al-Azim. Perhatikan di sini, Al-Azim. Al-Azim ini nama siapa? Nama Allah. Harus kita imani? Iya, harus. Dan kita tidak dianggap beriman dengan Al-Azim, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Azim, yang paling agung, hatta hingga nu'minu, kita mengimani bi itsbatihi isman. Kita mengimani bahwa ini adalah nama Allah. Satu. Jadi Al-Azim kita imani sebagai apa? Nama Allah. Isman min asma'illah. Sudah paham sampai sini? Ini contoh ya, contoh. Al-Azim. Ini nama Allah. Apa yang kita lakukan? Kita imani nama Allah ini, Al-Azim. Ya. Satu. Dallan ala dzatihi. Al-Azim, siapa Al-Azim ini? Allah. Kita imani bahwa dia adalah nama Allah dan dia adalah Allah. Sudah, satu kita imani, sudah aman di situ. Wa alama tadhammanahu minas sifah wa hiya al-'azamah. Dan juga kita mengimani apa yang terkandung dalam nama tersebut. Kita mengimani sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Sifat apa yang terkandung dalam Al-Azim? Sifat keagungan. Allah Maha Agung. Allah Maha Agung. Ini tidak berkaitan dengan orang lain. Berarti dia tidak mutaaddi. Tidak butuh objek dia. Sudah? Pada kalimat Allah Maha Agung, ini salah satu contoh ya. Pada kalimat Allah Maha Agung ada dua yang harus kita imani. Satu, Al-Azim. Apa yang harus kita imani di situ? Satu, kita imani bahwa ini adalah nama Allah dan menunjukkan zatnya Allah. Satu. Yang kedua, apa yang kedua? Ayo. Kita imani bahwa di dalam nama Al-Azim terkandung sifat keagungan. Sudah aman. Dua hal yang harus kita imani. Ketika nama tersebut tidak berkaitan dengan objek. Tapi ada nama Allah yang berkaitan dengan objek. Ini yang kita sebut tadi mutaaddi. Wa mithalu, ya,
Wa mithalu dzalik fil mutaaddi, dan contoh dari nama Allah yang sifatnya mutaaddi, artinya butuh objek. Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang. Berarti butuh objek enggak? Butuh, pasti ada yang disayangi kalau gitu. Kalau tadi Allah Maha Agung, enggak ada siapa yang diagungi gitu, enggak ada. Berarti dia enggak butuh objek. Itu namanya tidak mutaaddi, lazim namanya. Tapi kalau Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang, berarti Allah punya sifat yang berkaitan dengan sesuatu yang lain, di mana sesuatu itu disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia butuh objek. Kalau kita bilang misalnya kita bilang, katakan saya agung gitu kan, saya besar. Tidak cukup. Tapi kalau saya bilang saya sayang, pasti ada yang kita sayangi. Itu namanya butuh objek. Nah, contoh Ar-Rahman, ini salah satu nama yang butuh objek. Ar-Rahman. Wala yatimul iman bihi hatta nu'mina bi itsbatihi isman min asma'illah. Maka tidak dikatakan orang beriman dengan nama Ar-Rahman kecuali satu, dia imani dia sebagai nama Allah yang menunjukkan zatnya Allah. Satu, sama dengan yang di atas. Sudah ya? Yang kedua, wa alamat tadhammanahu min sifati wa hi ar-rahmah. Yang kedua, mengimani sifat yang terkandung di dalam nama Ar-Rahman. Sudah dua. Kalau sifat tersebut adalah dari sebuah kalimat yang tidak butuh objek, maka ini sudah cukup dua. Tetapi ini butuh objek, maka tambah lagi. Yang ketiga. Ya. Wa alama tarattaba alaihi min atharin. Dan apa yang ditimbulkan dari nama tersebut. Wahya annahu yarhamu man yasha, bahwa nama tersebut menimbulkan sebuah efek di mana Allah menyayangi semua yang Allah kehendaki. Orang kafir juga disayangi Allah, enggak dikasihi gitu. Artinya orang kafir kalau cari rezeki dikasih enggak sama Allah? Dikasih atau ditahan sama Allah? Dikasih. Kadang-kadang mereka lebih kaya dari kita. Dikasih. Ini menunjukkan tetap Ar-Rahmah itu, ya, mencakup, kasih sayang Allah mencakup segala sesuatu. Jadi tiga yang kita imani di situ. Pertama apa? Dia adalah nama Allah yang menunjukkan zatnya Allah. Yang kedua, ayo lupa lagi. Yang kedua, terkandung di dalamnya sifat. Sifat apa? Ar-Rahmah, sifat kasih sayang. Yang ketiga, nama tersebut punya pengaruh. Di mana dengan nama Ar-Rahman, Allah menyayangi semua yang Allah kehendaki. Allah menyayangi semua yang Allah kehendaki. Paham sudah? Dengan nama Ar-Rahman, Allah menyayangi semua yang Allah kehendaki. Tapi Allah juga punya nama Ar-Rahim. Kenapa dibedakan Ar-Rahman sama Ar-Rahim? Padahal di dalamnya terkandung sifat yang sama. Sifat apa? Kasih sayang. Ar-Rahman terkandung di dalamnya sifat kasih sayang. Ar-Rahim di dalamnya terkandung sifat kasih sayang. Tetapi beda. Ar-Rahman itu artinya Allah punya sifat menyayangi semua yang Allah kehendaki, semua makhluknya. Tetapi Ar-Rahim adalah Allah punya kasih sayang khusus untuk orang beriman. Wa kana Allahu 'alal mu'minina rahima. Dan Allah itu sangat sayang kepada orang beriman. Ini sayang khusus. Contoh, hidayah. Apakah Allah memberikan hidayah kepada semua orang? Tidak. Allah cuma memberikan hidayah kepada siapa? Orang beriman. Berarti orang beriman mendapat kasih sayang khusus yang Allah tidak berikan kepada semua orang. Maka Allah bukan cuma punya nama Ar-Rahman, tapi Allah juga punya nama Ar-Rahim. Karena Ar-Rahim maknanya adalah Allah memberikan kasih sayang khusus kepada siapa? Orang-orang beriman. Kalau Ar-Rahman, kasih sayangnya luas. Allah memberi makan. Kasih sayang bukan? Allah kasih makan kepada makhluk. Kasih sayang atau bukan? Kasih sayang. Apakah Allah membatasi makanan ini cuma untuk orang beriman saja?
Atau Allah berikan kepada semua makhluk? Allah berikan kepada semua makhluk. Sampai ikan yang kecil, plankton, yang binatang kecil di laut namanya plankton, itu disayangi Allah, dikasih dia makan. Ikan paus yang luar biasa besar, satu hari makannya nggak tahu berapa ton itu. Ada itu paus biru ya, kalau nggak salah ya. Paling besar ya, makhluk paling besar itu di laut, itu makan juga itu. Dan saya yakin sehobi-hobinya kita dengan ikan, nggak ada yang mau pelihara paus. Kasih makannya susah. Ya, kasih makannya susah. Benar ya? Yang dikasih makan ikan paus untuk apa? Makan gratis cukup untuk banyak orang. Tapi kalau ikan paus belum tentu cukup segitu. Jadi nggak ada. Oh, kamu suka hobi ikan ya? Iya, saya suka hobi ikan. Ya, tapi nggak ada dia. Kamu mau pelihara paus nggak? Nggak ada yang mau. Tapi Allah kasih makan semuanya. Ikan paus itu kebutuhan makannya luar biasa itu, banyak. Allah kasih makan. Ini menunjukkan Allah menyayangi seluruh makhluknya. Maka Allah dikasih nama apa? Ar-Rahman. Tetapi ada kasih sayang Allah yang Allah berikan khusus untuk beriman, orang beriman. Makanya nama Ar-Rahman nggak cukup. Ditambah lagi dengan nama Ar-Rahim. Walaupun sebenarnya di dalam kata atau nama Ar-Rahman dan di dalam nama Ar-Rahim terkandung di dalamnya sifat yang sama. Yaitu sifat apa? Sifat kasih sayang. Tetapi ada kasih sayang yang berbeda yang Allah berikan kepada orang beriman. Maka inilah sehingga Allah dikasih nama Ar-Rahim. Bukan cuma Ar-Rahman. Sudah paham sampai sini? Nah, jadi kesimpulannya, kalau sebuah nama dia butuh objek, maka ada dua yang harus kita imani. Pertama, ayo jangan ngantuk. Pertama, kita imani dia sebagai nama yang menunjukkan zatnya Allah. Satu. Yang kedua, kita imani bahwa dalam nama tersebut ada sifat Allah. Dua, cukup. Tapi kalau nama tersebut berkaitan dengan makhluk orang lain, berkaitan dengan sesuatu yang lain, maka tiga yang harus kita imani. Pertama, kita imani itu sebagai nama bagi Allah. Ya, nama bagi Allah yang menunjukkan zatnya Allah. Yang kedua, kita imani bahwa dia terkandung sifat di dalamnya. Yang ketiga, kita imani bahwa nama tersebut atau sifat dalam nama tersebut memiliki pengaruh ke orang lain, ke sesuatu yang lain. Sudah bingung? Sudah bingung sudah? Nah, sini. Ya, nanti kita sambung lagi insyaallah di kaidah yang ketiga. Kaidah ketiga tentang sifat Allah. Jadi ini ya, ini udah selesai. Ini juga keempat ya tadi. Ini keempat. Ini 4 selesai sudah. Jadi kita masuk ke sini. Poin ini. Kaidah tentang sifat Allah. Kaidah tentang apa? Tentang sifat Allah. Ada berapa kaidah di sini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kaidah. Itu yang kita akan kita bahas insyaallah. Paham ya? Ada pertanyaan sampai sini? Kawan, ada pertanyaan? Aman ya? Baik. Insyaallah kalau ini sudah lewat selesai ini baru kita masuk bukunya, udah ringan lah. Ini memang kaidah begitulah, agak sedikit perlu pemikiran. Sudah nggak ada pertanyaan? Iya, silakan. Tentang apa? Perlakuan Allah kepada terus contohnya gimana contohnya? Iya. Setiap perbuatan Allah itu pasti ada hikmah di situ.
Tidak ada perbuatan Allah yang tidak ada hikmah. Satu. Yang kedua, setiap perbuatan Allah itu pasti adil. Adil. Sudah ya? Nah, jadi semua perbuatan Allah itu punya apa? Hikmah. Cuma ada perbuatan Allah yang kita tahu hikmahnya, ada yang tidak. Dan untuk mengetahui apa hikmah dari perbuatan Allah, kita bisa menggunakan dalil-dalil dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, dan boleh enggak kita memperkirakan, oh hikmahnya kayaknya seperti ini, boleh. Tapi tidak bisa memastikan. Bisa benar, bisa salah. Oleh karena itu hikmah yang paling tepat dari seluruh perbuatan Allah adalah hikmah yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran atau dijelaskan Nabi di dalam hadis. Ini hikmah Allah menciptakan. Seperti apa hikmahnya kita diciptakan? Untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi misalnya orang bertanya, kenapa kita diciptakan? Jawabannya untuk ibadah. Nah, dalilnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Sudah paham? Jadi seluruh aktivitas kita harusnya bernilai ibadah. Kita senyum, ibadah. Jangan senyum politik, senyum ibadah. Sekarang namanya senyum politik ya. Nah, senyum ibadah. Kita apa istilahnya? Kita sholat, ibadah. Kita kerja untuk ibadah. Ya, kita menolong saudara kita untuk ibadah. Semua harusnya bernilai ibadah. Karena tujuan kita diciptakan di dunia untuk itu. Nah, itu hikmah namanya. Boleh. Tetapi kalau hikmahnya kita karang-karang sendiri, maka ada dua kemungkinan. Bisa salah, bisa betul. Bisa betul, bisa salah. Jelas? Jadi nggak ada masalah. Dan bagus juga kita tahu hikmahnya apa sih kita diciptakan. Cuma itu tadi, tidak boleh kita mengatakan sesuatu tentang Allah dari hal yang kita tidak tahu ilmunya. Itu saja poinnya. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu berhenti pada suatu kondisi. Ya. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Yang kamu tidak punya ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu, karena pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kalau dia ada ilmunya, sebagaimana para ulama-ulama dia jelaskan ini hikmahnya, mungkin begini, nggak ada masalah, insyaallah. Wallahu a'lam. Terus, ada yang lain? Nggak ada? Ya. Itulah pembahasan kita tentang nama Allah. Sabar ya, karena ini memang perlu konsentrasi sedikit. Tapi nggak lama, sisa 4 poin setelah itu udah selesai. Kita masuk ke kitabnya insyaallah. Dan ini, kalau kita sudah masuk ke kitab, poin-poin dalam kaidah ini akan membantu kita memahami ya apa yang disebutkan di dalam kitab Lum'atul I'tiqad. Ada di buku situ, ada. Halaman berapa? 35. 3 berapa sekarang? 38. Hah? 38. Ayo, taib. Kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.